Bro, COVID ini udah jalan 2 tahun nih, ya kan? Banyak hal yang kita lakuin buat eh, men- menanggulangi dari COVID ini. Kita menghindari COVID ini kan? Kayak cuci tangan, jaga jarak, Jaga ya kan? jarak, memakai masker, Pakai masker, istirahat cukup, ya kan? Makan-makan sehat. dan sehat bergizi. Nah, terus sekarang nih lagi ada varian baru, ya nggak? Varian yang lebih cepat menular seperti varian Delta. Varian Delta, terus ada lagi lah Ada ya berapa lagi macam-macam. banyak. Kita harus upgrade untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Juga. Misalnya itu salah satu vaksin. Ya, vaksin. Tapi vaksin itu kita harus tahu kayak apa. Lu tahu nggak bro, vaksin itu gimana? Ya, jadi vaksin itu adalah bakteri atau virus itu sendiri, namun dilemahkan. Fungsinya, virus yang dilemahkan itu dalam tubuh kita berfungsi untuk memancing imun kita untuk melawan virus itu sendiri. Jadi imun yang terbentuk itu akan melawan virus jika kita benar-benar terinfeksi. Nah, jadi ini gue ada brosur tentang edukasi dan juga memperkenalkan beberapa jenis vaksin yang ada di Indonesia. Salah satunya itu Sinovac. Negara asal pembuatnya itu adalah Cina. Klaim efektivitasnya itu sekitar 65,3% dan memiliki efek samping seperti nyeri, kemerahan di lokasi penyuntikan, nyeri otot, demam, dan sakit kepala. Lalu yang vaksin kedua adalah vaksin Oxford atau AstraZeneca. Negara asal pembuatnya adalah Inggris. Klaim efektivitasnya sekitar 62-75%. Tahap uji klinis sudah mencapai fase 3 dan telah mendapat izin penggunaan darurat dari otoritas Inggris. Efek sampingnya pun kurang lebih sama dengan vaksin Sinovac, yaitu nyeri, kemerahan di lokasi penyuntikan, demam, dan sakit kepala. Tapi sebelum vaksin juga kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu tubuh harus fit, tidak sedang hamil, berusia di atas 18 tahun, tidak memiliki penyakit autoimun, dan juga tidak memiliki penyakit khusus atau penyakit kronis lainnya. Kalau informasi lebih lanjut mengenai vaksinasi COVID-19, bisa kamu cek di www.covid19.go.id. Ada di bawah sini ya. Tapi lu udah vaksin? Gue udah vaksin sih tahap pertama. Gue juga udah sih kebetulan tahap pertama. Buat kalian yang belum vaksin. Segera vaksin, segera cek rumah sakit atau fasilitas lain yang menyediakan. Dan buat yang udah vaksin pertama, jangan sampai melewatkan vaksin kedua ya. Oh, ada yang kedua ya? Iya, tentu ada yang kedua. Oke. Ntar gue cek lagi deh, kan ada tuh di kartu vaksinasi tuh ya. Iya, biasanya ada jadwalnya juga sih nanti di selesai vaksin pertama. Yuk vaksin untuk melindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Esos, usia 52 tahun. Mengenai vaksin di wilayah Lereng Sawah, kegiatan vaksin di wilayah Lereng Sawah itu tersebar di beberapa tempat. Satu di Puskesmas Kelurahan Lereng Sawah. Jadi kita ada satu kelurahan, satu puskesmas Kelurahan Lereng Sawah. Lalu di Desa Putra, lalu di Petra, dan di Wisma Putri, Pondok Putri dekat Puskesmas Kelurahan Lereng Sawah. Vaksin sudah kita lakukan
selama bulan Mei sampai Juni ini. Nah, pada hari ini, bulan Juni ini, telah dilakukan vaksinasi usia 18 tahun ke atas di 3 tempat, yaitu di 4 tempat di areal rumah makan Betawi di Situ Babagan, lalu di Desa Putra, lalu di sekolah SD 07, dan di areal Masjid Universitas Pancasila. Alhamdulillah, antusias warga untuk vaksin cukup luar biasa. Rata-rata di satu tempat, misalnya di Universitas Pancasila itu rata-rata per hari itu 700 yang divaksin. Alhamdulillah, terselenggara dengan baik berkat kerjasama dan kolaborasi antara dokter-dokter Puskesmas Kelurahan Jawa, Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, lalu dari para tenaga kesehatan dari Desa Putra dan dari Universitas Pancasila. Dan kegiatan ini didukung oleh 3 pilar, yaitu dari Koramil Jagakarsa, Polsek Jagakarsa, dan juga dibantu oleh jajaran tokoh masyarakat, yaitu FKDM, LMK, lalu PKK, Karang Taruna, lalu RPTRA, serta ibu-ibu PKK membantu kegiatan-kegiatan vaksin. Mudah-mudahan dengan antusiasnya warga dalam kegiatan vaksin ini, semoga penyebaran kasus pandemi COVID-19 ini dapat berkurang. Dan juga kita juga melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh FKDM, pengurus masjid, dan para tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi vaksinasi. Alhamdulillah, kerjasamanya cukup baik. Mudah-mudahan wilayah Seneseng ini angka kasus COVID terus turun. Saya Ibu Cecilia Suciati, 76 tahun. Terima kasih. Terus ini kan pandemi COVID ini udah berjalan 2 tahun Nenek. Apa aja sih yang Nenek rasain selama 2 tahun ini? Sedih kah atau apa? Bisa tolong diceritain? Saya nggak sedih tuh, nggak usah dipikirin gitu. Saya nggak mau mikirin kayak gituan. Jadi kalau ada bacaan-bacaan gitu yang tentang COVID, baca di atas udahlah gitu. Nggak mau kita mengerti sekali apa itu COVID, nolak gitu. Karena apa? Karena rasanya jadi bikin gimana gitu. Kan katanya kita naikkan imun supaya kita imunnya naik. Ayo kita positif. Ini umurnya 45, kerjaannya ya di rumah tangga. Ya. Terus yang kedua, kan pandemi ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Apa aja sih yang dirasain selama 2 tahun ini, kayak mungkin sedih atau perasaan yang lain? Kalau sedih pasti, Iya. langsung khawatir juga, namanya kan apa ya, namanya wabah ya. Iya. Ya, harap kapan selesai gitu aja. Nama saya Kara Salilang, saya tinggal di Jakarta, lebih tepatnya Jakarta Selatan. Saat ini saya kuliah di Yogyakarta
semester akhir. Terima kasih. Ini kan pandemi udah berlangsung selama 2 tahun. Apa aja sih yang dirasain selama 2 tahun ini? Yang saya rasakan saat ini itu selama 2 tahun gitu, saya merasa kesulitan beberapa hal termasuk akademik maupun non akademik gitu kan. Lebih tepatnya saya seperti mengerjakan tugas skripsi itu menjadi kendala saya untuk mencari sebuah sumber gitu untuk skripsi saya gitu. Ada yang meninggal, kakakku. Bisa diceritakan gimana ke COVID kah? Jadi rumahnya di hutan kayu, usianya 79, Ya. di atas aku persis. Kebetulan ke rumah sakit. Nah mungkin dari rumah sakit itu kenanya kan dekat persahabatan, Oh ya. ada besuk. Nah mungkin dari sana kenanya. Secara ekonomi kan ada ekonomi masih jelas sih. Secara ekonomi sama lingkungan juga kan ada susah juga sekarang. Iya. Ada gitu, maksudnya semua menjadi terbatas gitu, ya secara leluasa gitu untuk melakukan hal sesuatu yang saya rencanakan gitu. Kangen kumpul dong yang pasti. Kangen kumpul. Ya, merinding deh aku. Beneran nih. Kenapa? Iya merindingnya kangen teman. Iya. Jadi cuma ya paling jarang fit call kan. Jadi cuma WA kalau nggak telepon gitu. Apalagi anak cucu yang jauh. Oh iya. Kalau mereka bisa fit call lah ya kalau keluarga. Kalau teman-teman sahabatku jadi jauh, jadi sedih rasanya. Ada teman di seberang ini nggak jauh. Tetanggaan biasa kita jalan bareng. Kapan mbak jalan bareng? Tunggu aman deh. Kami masih isoman pokoknya. Ya. Kita udah nggak ada tuh. Ininya kayak terisolasi kan. Kalau dari saya pribadi, saya lebih kangen kuliah offline ya, dimana saya bisa bertemu dengan orang-orang baru, teman-teman baru, baik dari angkatan saya sendiri ataupun angkatan lain gitu. Dan juga untuk mencerna tentang akademik gitu ya, menerima apa yang diajarkan dengan dosen gitu, gampang untuk diterima gitu. Yang pasti semua pada mengikuti anjuran pemerintah prokes. Pakai begini-gini, Ya. ya kan? Inilah cuci tangan rajin. Jangan jajan. Menurut saya ya. Apa ya? Paling diri sendiri. Kalau misalnya kayak anjuran pemerintah juga kalau misalkan setiap individunya nggak dia mau dia sehat ya susah. Jadi diri sendiri. Kalau menurut saya pribadi itu menanganinya ya seperti yang sudah disebarkan melalui media sosial ataupun dari beberapa informasi-informasi di WhatsApp group gitu, mengikuti protokol kesehatan dan juga terutama menjaga diri sendiri itu dengan cara makan teratur aja, makan banyak gitu ya, mengonsumsi vitamin gitu, terus rajin-rajin juga olahraga gitulah. Ya jarang sih. Jarang ya. Nggak pernah bukain gitu sih saya. Bagus Iya. nih. Jadi aku ya positif aja. Vaksin itu bagus. Meskipun katanya tidak jaminan. Iya. Sudah vaksin 2 kali atau apa terus kita kebal gitu Iya. katanya. Ada sih beberapa itu ya paling karena dia mungkin udah punya penyakit namanya kita tidak sehat terus mungkin ya. Nah setelah divaksin ya mungkin ada kaget gimana jadi reaksi tubuhnya ya bahkan baru ketahuan dia punya penyakit apa kan selama ini dia nggak tahu kalau dia apa dia sehat apa itu ini biasa aja gitu. Saya lebih sering mendengar tentang setelah divaksin ada yang meninggal gitu, terus katanya vaksin itu menjadi bisnis doang gitu loh. Nah, itu yang saya lebih sering dengar. Tapi kira-kira menurut Anda Kalau menurut saya
tentang menanggapi berita hal-hal yang seperti itu, balik lagi ke diri kita bagaimana gitu loh, menjaga diri sendiri gitu loh. Jangan apa-apa menyalahkan dari sana, menyalahkan dari sini, tapi balik lagi melihat diri kita sendiri, kita menjaga diri kita sendiri itu bagaimana sih gitu loh. Oh, penting sekali untuk saya. Penting sekali. Nenek udah vaksin? Sekali. Oh, sudah dong 2 kali. Wah, puji Tuhan. Sudah dapat kartu, tinggal itunya apa? Sertifikatnya nanti akan dikirim ke HP. Jadi udah ada di sini. Kalau mau dicetak sendiri. Iya. Efek vaksin apa yang nenek rasain setelah vaksin? Kalau saya nggak ada efeknya tuh. Oh, nggak ada efeknya? Ya, pertama sudah di puskes. Kedua kali tanggal 6 April yang kedua. Itu setelahnya dan sebelumnya nggak ada efek apa-apa untuk saya ya. Terus kalau untuk vaksin, efeknya apa? Efeknya apa sih buat ibu? Kayak apakah ibu demam atau apa? Pas Kalau udah vaksin di sini kan sebenarnya kan itu ya anjuran dari pemerintah. Ya, kita sebagai warga negara baik kan kita ikutin. Iya. Nah, kalau ada saran itu kan lebih sebenarnya. Nah, masing-masing itu COVID vaksin itu beda-beda. Kan dia kan. Jadi mungkin ada yang meriang, ada yang gimana. Tapi kalau yang sehat aja biasa aja, nggak ada apa-apa. Saya sudah vaksin bulan Mei lalu. Efeknya apa sih buat Anda setelah divaksin? Kalau efeknya buat saya pribadi itu mengurangi gitu ya, kelebihan, maksudnya tidak menjadi apa ya istilahnya terserang penyakit COVID gitulah, menangani itu. Kalau gejala waktu itu saya merasakan demam ya, itu pun cuma sehari, dan itu saya mengatasinya dengan cara ya makan banyak tadi, terus konsumsi vitamin juga gitu kan, banyak istirahat juga yang terpenting gitu. Warga Cek Sawah terus mendaftarkan diri vaksinasi usia 18 tahun ke atas dengan kesadaran guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini. Marilah kita bersama-sama berkolaborasi mengajak warga segera melakukan vaksin yang sudah kami sediakan tempat di wilayah Cek Sawah. Semoga dengan kesadaran warga saya untuk kegiatan vaksinasi ini, penyebaran pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Ayo mari kita ikut vaksin yang